Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk proses laporan keuangan dari PT Berkah, di mana pada tahapan ini untuk tahapan yang ke-11 berarti ini kita sampai pada pembahasan mengenai laporan arus kas atau biasa disebut dengan cash flow. Jadi laporan keuangan cash flow ini berfungsi untuk menelusuri atau mencari histori keluar masuknya kas ya. Sini adalah dalam hal cash in bank. Sini kita akan coba cari keluar masuknya kas, di mana untuk keluar masuknya kas ini biasanya dipengaruhi oleh adanya 3 aktivitas. Yang pertama, keluar masuknya kas ini disebabkan karena adanya aktivitas operasional. Kemudian yang kedua, keluar masuknya kas itu karena adanya aktivitas investasi. Dan yang terakhir adalah keluar masuknya kas karena dipengaruhi adanya aktivitas pendanaan. Nah, untuk menelusuri keluar masuknya kas yang disebabkan karena adanya 3 aktivitas ini, maka dokumen sumber yang akan kita gunakan untuk membuat laporan arus kas ini adalah dokumen yang pertama adalah jurnal khusus penerimaan kas, jurnal khusus pengeluaran kas, dan yang terakhir adalah jurnal penyesuaian. Nah, untuk catatan jurnal penyesuaian ini biasanya ada penerimaan dari uang kita yang di bank dalam bentuk giro. Di sini biasanya ada penerimaan bunga atau interest revenue. Tetapi jika di dalam transaksi tidak ada penerimaan bunga atau tidak ada jurnal penyesuaian atau data penyesuaian pada akhir periode tentang adanya penerimaan bunga, maka untuk jurnal penyesuaian ini kita abaikan untuk sebagai sumber data untuk mengisi adanya atau membuat laporan arus kas ini. Nah, khusus PT Berkah di awal sudah kita telusuri bahwa untuk jurnal penyesuaian itu tidak ada adanya penerimaan atau pendapat bunga dari bank. Artinya kita hanya menggunakan 2 jurnal ini untuk mengisi laporan arus kas khusus PT Berkah ini, yaitu jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Oke, sekarang kita coba akan telusuri mana-mana yang masuk dalam penerimaan kas, masuk dalam kategori aktivitas operasional. Kemudian penerimaan kas dari aktivitas investasi dan penerimaan kas dari adanya aktivitas pendanaan, serta kita akan coba telusuri keluarnya kas karena disebabkan adanya ketiga aktivitas ini. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu di sini kita akan coba mulai dari atau kita akan coba telusuri mulai dari jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Oke, yang pertama di sini karena kita menelusuri keluar masuknya kas ya, berarti kita fokus pada akun cash in bank. Oke, sekali lagi karena kita sedang menelusuri keluar masuknya kas, maka kita fokus pada akun cash in bank. Di sini khusus di jurnal penerimaan kita coba akan menelusuri penerimaan cash in bank yang bisa disebabkan karena adanya aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Oke, langsung di sini yang pertama, tanggal 5 kita menerima 16.335.000 yaitu dari adanya penerimaan piutang. Artinya di sini kita nerima uang 16 juta sekian itu dari adanya pelunasan piutang. Oke, kemudian yang kedua, di sini ada tanggal 12 itu pun sama, ada penerimaan kas dari adanya pelunasan piutang tanggal 12. Nah, karena di sini ada nama akun yang sama atau sumber pendapatan yang sama, yaitu sumber diterimanya kas karena ada pelunasan piutang, maka tanggal 5 dan tanggal 12 ini akan kita catat sebagai penerimaan kas dari adanya aktivitas operasional ya, karena operasional utama dari perusahaan dagang adalah menjual dan membeli barang, sehingga dengan adanya penjualan otomatis akan ada namanya penerimaan dari piutang maupun penerimaan dari adanya penjualan tunai. Oke, sekarang nomor 5 atau tanggal 5 dan 12 ini kita akan jumlahkan untuk cash in banknya 16.335.000 dan 16.500.000 ya. Ini kita jumlahkan karena sumbernya sama, yaitu dari adanya penerimaan piutang. Oke, di sini akan kita catat sebagai penerimaan dari aktivitas operasional, yaitu penerimaan piutang. Nilainya adalah jumlah keduanya tadi ya, jumlah ini. Ya, berarti jumlah 16 juta sekian dan 16.500.000 ini. Kita masukkan ke sini jumlahnya. Ya, kita masukkan ke sini. Lalu kemudian yang kedua di sini kita lihat untuk di jurnal penerimaan kas ada tanggal 9 ada penjualan tunai. Oke, ada penjualan tunai sebesar 15.315.000 ya, ini yang kita terima. Oke, berarti penjualan tunai karena ini penjualan ya, adanya penerimaan dari penjualan tunai,
Otomatis ini pun masuk dalam kategori penerimaan kas dari aktivitas operasional. Kita masukkan ke sini. Ya, penjualan tunai. Lalu jumlahnya kita ambil di sini, nilainya adalah 15.315.000. Kita masukkan ke sini. Ya. Lalu selanjutnya kita cek lagi untuk di jurnal penerimaan kas. Oke, di sini tanggal 11 ya. Tanggal 11 ini saya kasih warna, artinya dia sudah kita input ke cash flow biar untuk membedakan untuk mengetahui mana yang belum diinput. Ini pun sudah kita input tadi, berarti hanya ada satu transaksi lagi penerimaan kas yang belum kita input di sini. Oke, yang tanggal 11 ini ada penerimaan kas dari adanya penjualan kendaraan. Nah, penjualan kendaraan atau penerimaan dari hasil penjualan kendaraan ini masuk dalam kategori penerimaan kas dari aktivitas investasi. Maka di sini untuk tanggal 11 kita akan masukkan di cash flow itu adalah penerimaan kas dari adanya aktivitas investasi. Berarti kita masukkan di sini penerimaan dari arus kas investasi. Oke, jumlahnya tadi adalah 63 juta. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk di jurnal penerimaan kas. Oke, untuk penerimaan berarti selesai. Artinya penerimaan kas atau arus kas dari penerimaan atau penerimaan arus kas dari ada aktivitas operasional, investasi dan pendanaan ini sudah selesai. Oke, sekarang kita akan coba input pengeluaran yang dipengaruhi oleh ketiga aktivitas ini, yaitu pengeluaran dari aktivitas operasional, pengeluaran dari aktivitas investasi, dan pengeluaran dari aktivitas pendanaan. Oke, sekarang kita cek di sini di jurnal pengeluaran, karena kita mau melihat pengeluaran kas, berarti kita cek di jurnal pengeluaran kas. Oke, yang pertama kita cek di sini tanggal 8. Ini ada pengeluaran kas. Oke, sekali lagi kita fokus di akun cash in bank. Ada pengeluaran kas untuk membayar hutang dagang. Oke, tanggal 8, tanggal 10, tanggal 20 ini sama, kita mengeluarkan uang untuk membayar hutang dagang. Oke. Nah, karena ini satu jenis aktivitas, maka untuk yang tanggal 8, tanggal 10, tanggal 20 ini kita gabungkan, kita jumlah menjadi pengeluaran kas dari aktivitas operasional ya. Jadi membayar hutang dagang itu masuk dalam kategori pengeluaran kas untuk aktivitas operasional. Berarti kita masukkan ke sini sebagai pelunasan hutang dagang. Oke, jumlahnya kita jumlahkan di sini di jurnal pengeluaran kas, kita jumlahkan berarti 43.120.000, 11 juta dan 22.220 ini kita jumlahkan, kita masukkan ke sini. Ya. Itu pengeluaran kas untuk membayar hutang dagang, masuk dalam kategori aktivitas operasional. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk transaksi nomor 30. Kita mengeluarkan kas 4.200.000. Di sini keterangannya adalah untuk membayar kartu kredit ya, berarti membayar hutang kartu kredit yang ada di Citibank. Oke, membayar hutang kartu kredit itu masuk dalam kategori pengeluaran kas dari aktivitas operasional. Berarti kita masukkan di sini. Oke, nilainya di sini adalah 4.200.000. Kita masukkan 4.200.000. Oke, selanjutnya kita telusuri lagi untuk jurnal pengeluaran kasnya. Ini kita kasih tanda warna merah. Ya, yang tanggal 31 ini kita mengeluarkan uang 16.500.000. Di sini keterangan adalah untuk membayar angsuran Bank Mandiri. Oke, kita masukkan di sini pengeluaran kas untuk membayar angsuran ini adalah masuk dalam kategori aktivitas perusahaan dari sisi pendanaan. Berarti kita masukkan di sini untuk membayar hutang bank. Nilainya tadi adalah sebesar 16.500.000. Kita cek di sini 16.500.000. Oke, selanjutnya untuk tanggal 31 lagi di sini ada pembayaran gaji karyawan. Oke, dikeluarkan sebesar 3.562.500. Dikeluarkan kas untuk membayar gaji karyawan. Nah, membayar gaji karyawan ini masuk dalam kategori pengeluaran kas dari aktivitas operasional. Berarti kita masukkan di sini. Ya, nilainya tadi adalah sebesar 3.562.500. Oke, selanjutnya ada satu lagi di sini pengeluaran kas adalah untuk pengisian dana kas kecil. Kita mengeluarkan sebesar 3.350.000 ini untuk mengisi dana kas kecil. Nah, pengisian dana kas kecil ini pun masuk dalam kategori pengeluaran kas untuk kategori aktivitas operasional. Berarti kita masukkan di pengeluaran kas untuk aktivitas operasional di sini.
Oke, nilainya tadi adalah 3.350.000. Oke, jadi semua pengeluaran kas sudah kita masukkan, semua penerimaan kas pun sudah dimasukkan. Artinya di sini untuk arus kas dari aktivitas operasional itu ada penerimaan kas dari penerimaan piutang dan dari penjualan tunai. Kemudian pengeluaran kas untuk aktivitas operasional itu ada mengeluarkan untuk utang dagang, untuk membayar hutang kartu kredit, untuk membayar gaji karyawan, untuk pengisian dana kas kecil. Ini adalah penerimaan dan pengeluaran yang dipengaruhi oleh aktivitas operasional. Nah, untuk keluar masuknya kas karena adanya aktivitas investasi, di sini hanya ada satu transaksi, yaitu penerimaan kas mengenai penjualan kendaraan. Sedangkan pengeluaran kas yang dipengaruhi adanya aktivitas investasi di sini tidak ada. Berarti untuk arus kas dari aktivitas investasi itu hanya ada penerimaan dari adanya penjualan kendaraan. Kemudian yang ketiga adalah ada arus kas dari aktivitas pendanaan, di mana untuk penerimaan yang diakibatkan karena adanya aktivitas pendanaan tidak ada, tetapi di sini ada pengeluaran kas dari aktivitas pendanaan, yaitu berhubungan dengan membayar hutang bank sebesar 16.500.000. Oke, setelah semua penerimaan dan pengeluaran kas sudah kita masukkan ke sini, maka akan kita hitung, akan kita jumlah di sini. Kita akan hitung di sini jumlah penerimaan, ya. Di sini didapat, setelah saya hitung, didapat jumlah penerimaan adalah 48.150.000. Ini adalah penerimaan dari aktivitas operasional. Kemudian jumlah pengeluaran kas di sini didapat 87.452.500, ya. Di sini saya kasih dalam kurung, tanda dalam kurung, artinya pengeluaran ini otomatis akan mengurangi nilai penerimaan ini. Oke, kemudian jumlah penerimaan dikurangi dengan jumlah pengeluaran, maka di sini dapat hasil sebesar min 39.302.500. Ini adalah jumlah kas dari aktivitas operasional. Jadi hasilnya min di situ. Oke, kemudian di sini untuk menghitung penerimaan kas, di sini karena hanya ada penerimaan saja, maka otomatis di sini hanya akan kita hitung, otomatis nilai ini yang akan kita hitung, yaitu 63 juta ini. Ya, jadi karena dari arus kas aktivitas investasi itu hanya ada satu transaksi, yaitu penerimaan dari penjualan kendaraan, maka otomatis nilai penerimaan penjualan ini akan menjadi jumlah kas dari aktivitas investasi. Oke, sekarang kita masuk ke arus kas dari aktivitas pendanaan. Untuk aktivitas pendanaan di sini tidak ada penerimaan, hanya ada pengeluaran, yaitu sebesar 16.500.000. Otomatis ini pun akan menjadi nilai total atau jumlah kas dari aktivitas pendanaan. Oke, di sini dalam kurung karena di sini adalah saldo pengeluaran. Sehingga untuk mencari berapa kenaikan atau penurunan kas, maka di sini kita akan jumlah di sini. Jumlah dari aktivitas operasional ditambah dengan jumlah kas dari aktivitas investasi ditambah dengan jumlah dari kas aktivitas pendanaan. Berarti min 39.302.500 ditambah dengan 63 juta ditambah dengan min 16.500.000 didapat nilai sebesar 7.197.500. Ini yang disebut dengan kenaikan dari kas. Oke, karena hasilnya plus, maka otomatis ini bisa dikatakan sebagai kenaikan kas atau kenaikan saldo kas. Oke, lalu selanjutnya setelah kita sudah menemukan berapa nilai kenaikan kas, maka langkah selanjutnya kita akan masukkan nilai saldo awal kas, ya. Kita akan masukkan nilai saldo awal kas periode atau kas pada saat awal periode itu nilainya berapa, kita masukkan ke sini. Kita bisa lihat di worksheet, ya. Kita ambil di trial balance, ya. Kita ambil di trial balance, atau bisa juga ini supaya datanya valid kita bisa ambil di daftar buku besar atau di buku besar. Atau bisa juga kalian lihat di soal, ya, di soal di saldo 30 November itu. Ya, di sini saldo awal kas adalah 138.060.000. Oke, ya. Jadi saldo awal kas ini akan kita masukkan ke dalam laporan arus kas itu sebagai kas awal bulan Desember, itu didapat 138.060.000. Oke, jadi sekali lagi jangan kalian ambil dari
kas akhir periode atau dari trial balance 31 November. Tetapi untuk saldo awal bisa kalian lihat di buku besar, yaitu saldo awal kas, atau bisa juga kalian ambil dari nilai saldo awal 30 November atau 1 Desember yang ada di soal. Seperti itu. Oke, setelah kita sudah masukkan saldo awal kas, maka kita akan jumlahkan kenaikan kas ini ditambah dengan saldo awal kas, maka didapatlah nilai akhir 145.257.500. Inilah yang disebut dengan kas yang setara dengan kas akhir periode atau kas setara kas pada akhir periode. Jumlah ini harus sama dengan saldo akhir kas pada akhir Desember. Ini bisa kita lihat di saldo kas untuk di worksheet setelah pajak, yaitu di kolom neraca 145.257.500. Ini adalah saldo akhir kas. Ini jumlahnya harus sama dengan jumlah akhir pada cash flow. Oke, kalau kita lihat di sini sudah sama 145.257.500, di sini pun sama 145.257.500. Oke, jadi seperti itu kira-kira cara membuat laporan arus kas. Oke, baiklah, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan coba membahas mengenai jurnal penutup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.